Sahabat ternak, jumpa lagi dengan saya Sugeng Sekartaji di Jiwa Ternak Channel. Kali ini saya akan membagikan cara menanam durian agar cepat berbuah. Nah, untuk kali ini bahan yang disiapkan yang pertama itu yang pastinya lubang. Nah, lubang tanam seperti ini saya buat 120 cm persegi ini. Tapi untuk yang daerah bawah itu agak menyempit, mungkin tinggal 1 meteran lah. Nah, yang kedua yaitu sekam padi. Nah, sekam padi itu bisa pakai yang bakar atau yang baru seperti yang saya pakai ini. Terus yang kedua saya pakai pupuk organik. Yang ketiga saya pakai lagi kapur untuk jaga-jaga kalau ada curah hujan tinggi. Terus yang keempat ada NPK. Yang terakhir saya pakai puradan. Nah, untuk sahabat tanam, sahabat perkebunan yang pengen tahu caranya seperti apa, langsung saja kita cek videonya. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita masukkan pupuk organik ke dasar lubang. Untuk takaran dikira-kira aja, karena kalau kita mengukur kebutuhan pupuk organik itu biasanya kita sesuaikan dengan lubang tanam. Nah, setelah ini kita masukkan tanah. Kalau bisa tanah cangkulan bekas yang paling atas. Nah, kalau yang paling atas ini saya praktekkan itu memang bagus, tapi kalau kita langsung kembalikan yang paling dasar tanah itu biasanya itu masih ada racun. Nah, setelah dikira itu sudah cukup, kita campurkan sekam. Nanti kalau seandainya kurang tinggi itu kita bisa tambahkan lagi tanahnya. Kita ukur polybagnya dulu. Kita masukkan sekam, perbandingannya 3:1 kalau bisa. Ini saya pakai sekam baru, bukan pakai sekam bakar. Langsung kita aduk. Mas, itu kayaknya tanahnya kurang, nanti bibit duriannya terlalu ke dalam nanti. Nah, ini kalau dirasa kurang, nah itu kita tambahkan lagi tanah. Tetap tanah yang bagian atas. Nah, yang sebelah sini ini adalah tanah bagian bawah, ini tidak saya pakai. Kita sesuaikanlah dengan polybag. Kalau bisa itu tanaman itu agak ke atas lah, biar tidak tergenang air. Nah, memang ini dibuat besar. Nah, antisipasi akar sengon. Nah, ini ada tanaman sengon besar ini di sebelahnya. Nah, ini saya buat besar untuk antisipasi akar sengon. Ternyata kemarin saya buat lubang itu ketemu 2 akar sengon lumayan besar. Nah, ini kita tambahkan lagi sekam, kita campur lagi. Tujuan sekam ini biasanya kalau di polybag itu untuk menjaga kelembapan tanah lah. Nah, sekam ini kalau sudah busuk juga bisa jadi pupuk. Nah, sekam
lalu kita aduk lagi. Saya pakai benih montong memang ini. Kalau montong itu memang perawatannya harus ekstra. Oke. Kalau sudah dirasa sudah campur, kita tambahkan lagi pupuk organik. Untuk pupuk organik kita kira-kira aja lah. Nah, kasih 3 sekrop itu sudah cukup. Kita campur, kita aduk lagi. Kita aduk. Kalau bisa sampai rata ya. Setelah dirasa sudah rata, kita tambahkan lagi NPK. Kita tambahkan NPK, kita taburkan. Nah, ini kasih 2 genggam, Mas, biar agak lumayan banyak nutrisi. Nah, setelah itu kita langsung tambahkan aja. Saya pakai Puradan untuk menjaga antisipasi hama yang ada di tanah ini. Nah, setelah dikasih NPK dan Puradan, kita aduk lagi. Kita aduk sampai merata. Kita aduk terus. Nah, dan yang terakhir ini kita kasihkan kapur pertanian. Nah, ini untuk jaga-jaga kalau ada hujan lebat terus sering. Nah, ini biasanya tanah menjadi asam. Nah, tujuan kita memberikan kapur itu untuk menjaga keasaman tanah agar tetap netral. Dan setelah kita kasihkan kapur, langsung kita aduk lagi. Kita aduk lagi sampai merata. Ini memang komposisinya ada banyak sekali, tapi yang saya praktekkan seperti itu dan hasilnya alhamdulillah bagus untuk pertumbuhannya. Oke, setelah rata kita siapkan bibit. Nah, bibitnya seperti ini. Saya pakai durian montong. Nah, ini saya beli di sini itu harganya 35. Nah, untuk melepaskan polybag, kalau bisa itu yang bawah dulu. Nah, yang bawah dulu diiris, memutar. Nah, biar media tidak pecah. Ini bibit ini sudah saya karantina sekitar 1 minggu. Nah, daunnya memang agak sedikit muda, tapi tidak apa-apa lah. Kemarin saya juga tanam seperti itu, ternyata tidak stres. Nah, caranya seperti itu untuk membuka polybag. Yang bawah dulu, nah seperti itu. Nah, jangan lupa kita membelakangi matahari ya, untuk kalau bisa itu melengkungnya ke barat. Nah, setelah itu kita sobek ke atas. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya media pun aman. Kalau kita taruh di tengah-tengah, setelah itu kita uruk. Nah, kita uruk pakai bagian yang samping, kita cangkul. Nah, itu tujuannya untuk mengemburkan, jadi
untuk akar bagian atas itu tidak terlalu susah. Kita cangkul memutar. Nah, kalau bisa itu yang paling atas agak tinggi, yang paling tengah agak tinggi maksud saya, maaf. Nah, untuk tanah yang bagian paling bawah ini tidak apa-apa kalau kita taruh untuk pengurukan yang paling atas. Nah, ini bekas galian tanah yang paling bawah. Ini kita taruh di atas, jangan dikembalikan lagi ke lubang. Tuh, kita cangkul memutar sampai jadi gundukan ya. Tujuan kita membuat gundukan ini memang biar tidak tergenang air lah untuk bibit duriannya. Kita padatkan sedikit enggak apa-apa, tapi jangan padat-padat, jangan diinjak-injak. Kalau diinjak-injak kasihan akarnya, nanti perkembangannya lambat. Ini memang untuk kontur tanah yang saya tanami durian ini memang lumayan bagus. Ini adalah tanah hitam, gembur, hampir tidak ada batu sama sekali ini. Kalau di penanaman di musim kemarau ini langsung dikasih air, karena ini saya tanam di musim hujan, ini tidak saya kasih air. Jaga-jaga kalau nanti malam itu hujan, jadi enggak kasih air. Kalau nanti malam tidak hujan, ini besok paginya saya kasih air. Model penanaman seperti ini, pengalaman saya itu untuk perkembangan mulai dari batang dan daun itu sangat cepat. Untuk sahabat ternak, sahabat tanam yang mempunyai trik tersendiri lah untuk menanam bibit durian, bisa sharing, komen di bawah, nanti kita sama-sama belajar. Memang untuk lubang tanam ini saya tidak mendiamkan. Ada sahabat tanam yang penanamannya didiamkan dulu, kita buat lubang, kita diamkan minimal 2 minggu. Kalau saya tidak, ini lubang ini baru, dan langsung saya tanami. Tapi sistemnya seperti itu. Untuk tanah bagian atas itu saya kembalikan, tapi untuk yang paling bawah saya tidak pakai, hanya dipakai sedikit. Mungkin kalau untuk uruk dirasa kurang, kita ambil ini. Nah, ini adalah bekas tanah bagian bawah, hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti kita kasih acir untuk menjaga ketegaan bibit durian itu sendiri. Nah, oke, sekian videonya tentang cara menanam bibit durian yang baik. Nah, untuk sahabat perkebunan nanti bisa sharing ya di kolom komentar cara penanaman bibit durian. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jiwa Ternak. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar selalu tahu update informasi video-video dari Jiwa Ternak. Salam ternak, salam perkebunan, ayo berkebun.
FM Sugar.